Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Agustina dari kelas 10 IPA 2. Di sini saya akan membahas materi di bab 1 tentang malaikat selalu bersamaku. Ada 2 poin yang akan saya bahas. Poin A yaitu makna beriman kepada malaikat. Dan poin B, hikmah beriman kepada malaikat. Langsung saja ke pembahasan poin A, yaitu tentang makna beriman kepada malaikat. Pengertian iman kepada malaikat yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan tugas dan perintahnya. Perbedaan malaikat, manusia, dan jin yaitu sebagai berikut. Sifat-sifat malaikat: yang pertama, bersifat gaib. 2, tidak memiliki nafsu. 3, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4, tidak berjenis kelamin. 5, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan tidak menikah. 6, memiliki akal dan pikiran yang bersifat statis. Sifat-sifat manusia: yang pertama, bersifat nyata. 2, memiliki nafsu. 3, berjenis kelamin. 4, makan, tidur, dan menikah. 5, ada yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ada yang ingkar. Dan sifat-sifat jin: yang pertama, bersifat gaib. 2, memiliki nafsu. 3, ada yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang ingkar. 4, berjenis kelamin. 5, makan, minum, tidur, dan menikah. 6, memiliki akal pikiran. Hukum beriman kepada malaikat yaitu fardu ain. Jumlah malaikat dalam ajaran Islam: tidak ada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui secara pasti berapa jumlah malaikat. Akan tetapi, ada 10 malaikat yang wajib diyakini oleh setiap muslim, yang dijelaskan dalam kitab suci Al-Quran. Berikut adalah nama-nama malaikat dan tugasnya masing-masing. Yang pertama yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasul. Dia merupakan penghulu para malaikat. Malaikat Jibril telah menyampaikan berita kelahiran Nabi Isa alaihi salam kepada ibunya Maryam. Dia memiliki beberapa julukan, di antaranya Ruh Al-Amin, Ruh Al-Qudus, dan Namus. Yang kedua yaitu malaikat Mikail. Malaikat Mikail
bertugas membagikan rizki kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama kepada manusia. Dia juga yang bertugas menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman. Yang ketiga, yaitu malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniup trompet suci. Israfil selalu memegang trompet suci yang terletak di bibirnya selama berabad-abad, hingga menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meniupnya pada hari kiamat. Yang keempat yaitu malaikat Israel. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa setiap makhluk yang bernyawa sesuai waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima yaitu malaikat Raqib. Malaikat Raqib bertugas mencatat setiap amal kebaikan manusia. Yang keenam yaitu malaikat Atid. Malaikat Atid tugasnya mencatat amal buruk manusia. Yang ketujuh yaitu malaikat Munkar dan Nakir yang bertugas mengajukan pertanyaan kepada kita di alam kubur nanti, baik kepada orang mukmin maupun kafir. Dan yang kedelapan yaitu malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Yang kesembilan yaitu malaikat Malik yang bertugas menjaga pintu neraka. Mohon maaf untuk yang ke-10 tadi harusnya Munkar dan Nakir itu dibeda nomorkan, tetapi tugas mereka sama. Jadi saya satukan. Selanjutnya kita akan membahas hikmah beriman kepada malaikat. Adapun hikmah beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni yang pertama, meningkatnya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, selalu berhati-hati dalam setiap perbuatan, perkataan, maupun niat. Yang ketiga, menambahkan ketaatan beribadah. Yang keempat, tidak takut menghadapi kematian. Dan yang kelima yaitu memperteguh pendirian dalam menegakkan kebenaran. Beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari dapat ditunjukkan. Yang pertama, senang berbuat baik. Yang kedua, senantiasa bersifat hati-hati. Yang ketiga, senantiasa bersikap rendah hati. Yang keempat, selalu bersemangat dalam berusaha. Dan yang kelima, giat dan rajin menuntut ilmu. Cukup sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.